Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Rohiman. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Tarbiyah, program studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, tepatnya 3 pertanyaan, yang dimana sebagai suatu persyaratan dalam mengerjakan tugas akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI yang diajarkan oleh dosen pengampu saya, yakni Bapak Dr. Budi Sukma Wijaya. Mengenai pertanyaan pertama, menurut saya pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dan juga pendidik dengan sumber belajar di suatu lingkungan belajar. Jadi pada intinya pembelajaran itu adalah suatu proses yang menjembatani antara seorang pendidik dan juga peserta didik ya, dengan berbagai sumber media belajar, misalnya buku, modul, apalagi ya, banyak, dan juga di suatu lingkungan belajar, bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di lingkungan lainnya yang bukan termasuk rumah dan juga sekolah. Disitulah yang disebut dengan pembelajaran. Jadi tidak terpaku dengan di sekolah ataupun di kelas ya. Jadi pembelajaran bisa dilaksanakan di mana saja dan juga kapan saja. Untuk mengenai pertanyaan nomor kedua ya, yakni yang dimana disebutkan bahwa bagaimana tentang perencanaan pembelajaran PAI. Nah, perencanaan adalah suatu proses yang dimana khusus untuk merancang berbagai sumber belajar, strategi, pendekatan, dan juga lain sebagainya yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, dimana untuk bertujuan agar siswa lebih aktif dalam proses belajar, dan juga pada umumnya tujuan pendidikan ataupun tujuan pembelajaran dapat tercapai. Disinilah pentingnya proses perencanaan agar proses ataupun pembelajaran yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik. Apabila tidak melaksanakan perencanaan, pastilah hasil yang akan didapatkan tentu belum maksimal. Nah, disitulah peran pentingnya dari perencanaan. Untuk pertanyaan terakhir berkenaan dengan tujuan dilaksanakannya perencanaan pembelajaran, yakni bertujuan agar proses pembelajaran dapat lebih baik lagi dan juga guru ya dapat melaksanakan pembelajaran ataupun tugas sebagai seorang pengajar secara profesional, dan juga peserta didik dapat belajar dengan secara efektif dan juga efisien. Dan tentu dari perencanaan ini dapat seorang siswa ataupun guru dapat belajar agar proses dan juga hasil berjalan seiringan. Tentu perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketiga pertanyaan telah saya jawab, dan terima kasih kepada kalian ya, siapa saja yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.